Udah aku tuh sering banget ngalamin hidung mampet. Kemudian tenggorokan masih mengganjal, sendawannya itu nonstop. Capek banget dengan sensasi ini. Aku juga pernah ngalamin ini karena aku juga adalah pejuang gastritis. Jadi banyak banget sensasinya. Aku bakal berbagi tips ya agar kalian juga terbebas. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku tentunya bakal jawab lagi beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi aku juga pernah mengalami asam lambung GERD anxiety psikosomatis, dan berdasarkan hasil endoskopi dan juga aku di USG, aku terjadi peradangan di dinding lambung aku ya. Jadi ada sensasi gastritis. Aku juga pernah ngalamin sensasi GERD ya. Sensasinya itu panas dan juga mengganjal di kerongkongan, ada sensasi terbakar. Kemudian aku juga ada anxiety panic attack ya, atau kecemasan. Aku itu karena dari faktor pikiran atau dari faktor stres. Jadi untuk kecemasan ini sebenarnya ada dari beberapa faktor ya, dari faktor pikiran, kemudian ada trauma di masa lalu, faktor genetik juga, dan masih banyak penyebab yang lainnya ya. Nah, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian. Jadi buat kalian nih yang sudah bertanya tapi belum terjawab, ditunggu aja videonya. Kalau aku nggak jawab secara langsung, aku bakal buatin videonya. Dan buat kalian baru bergabung nih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share video-video aku. Semoga bermanfaat. Karena aku tuh membahas seputar asam lambung dan juga review-review produk. Dan jika kalian masih mengalami banyak keluhan, aku tuh udah share banyak banget video ya. Ada kadang yang udah bertanya, nanya lagi, makanya aku buatin videonya tapi dengan versi yang berbeda-beda ya. Agar kalian bisa paham ternyata seperti ini cara aku mengatasinya. Alhamdulillah saat ini aku udah bisa normal lagi seperti sedia kala, tapi aku masih memantang beberapa makanan dan juga menerapkan pola hidup sehat tentunya ya. Dan jangan lupa juga olahraga ringan secara teratur. Jadi kalian bisa cek video aku ya, aku tuh udah share banyak banget video ya. Ini aku udah siapin handphone, aku bakal jawab salah satu pertanyaan dari rekan kita ya. Dan ini juga sudah banyak banget yang nanya, yaitu dari YouTube, TikTok, dan juga sosial media aku yang lainnya. Nah langsung aja ya teman-teman, di sini aku bakal jawab atas nama Atika 169. Semoga nonton video ini ya. Hai Kak Atika, semoga lekas sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala. Bun, gimana atasi hidung yang mampet? Mampet terus sendawa terus-terusan setiap hari. Bosan ya, gini terus jadi susah nafas. Jadi untuk hidung mampet, kemudian sendawa terus-menerus, biasanya juga mengganjal di tenggorokan. Jadi kalau misalnya mampet ini biasanya karena udara juga, dan kita juga biasanya karena terlalu banyak menghirup angin AC ataupun angin kipas angin ya. Jadi cara yang aku lakukan pada saat itu ya, aku juga pernah ngalamin ini, dan ini nggak terjadi sama aku doang ya, sama suami aku sendiri juga ngalamin hal ini. Karena di rumah itu aku kalau siang biasanya pakai kipas angin, AC kalau siang jarang ya, kecuali malam. Dan di malam hari itu aku selalu pakai AC nonstop. Jadi angin AC ini kan kita nggak tahu ya namanya, kita dalam keadaan tidur biasanya posisi anginnya kemana, kitanya nggak pakai selimut atau bagaimana, jadi kita tuh gampang masuk angin teman-teman ya. Bukan saja dari angin AC. Kalau misalnya nih kalian habis keluar tapi nggak pakai jaket, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan dan kaos kaki, itu nanti bakalan masuk angin ya. Ada lagi kayak mau pilek gitu ya, mampet terus ya. Kemudian kadang bersin-bersin. Nah ini biasanya karena udara juga, udara dingin, dan kita itu banyak menghirup ya angin. Cara mengatasinya, yang pertama aku saranin sering minum air putih hangat ya. Ambil air putih di gelas, tambahkan air hangat, bisa dari air dispenser atau air yang dimasak. Aku itu biasanya selalu stok air yang di termos. Jadi di tempat tidur aku itu dekat dengan air termos. Kalau nggak ada, bisa bawa dispenser di dekat tempat tidur kalian agar nggak bolak-balik. Minum setiap saat ya, porsinya jangan banyak-banyak, yang penting minumnya air hangat. Nah, cara yang kedua yang aku sarankan adalah, ini menurut aku ajaib banget dan ampuh. Ambil air di gelas, ini aku udah siapin air di gelas ya teman-teman ya. Ambil air di gelas, nih ada airnya. Airnya itu panas, tapi panas atau hangat.
Kemudian tetesin minyak kayu putih. Nah, ini minyak kayu putih ya. Ditetesin 3-5 tetes seperti ini. Kemudian setelah itu dihirup. Aku tuh biasanya hirup ya, tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian ditahan, biasanya aku tahan, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu biasanya enak banget ya, pelong di dada dan juga di hidung kita tuh kayak enak banget gitu. Lakukan itu berapa lama bun? Biasanya nih aku lakukan 30 menitan ya, sekitar 25 menitan ya. Jadi kalau misalnya airnya udah dingin nih, jadi kalau misalnya airnya udah dingin nih, aku buang lagi airnya, aku ganti dengan yang baru, tetesin lagi. Kalau misalnya nggak mau 3 tetes, 5 tetes, jadi lakukan itu. Kalau misalnya pada saat kalau udah selesai nih teman-teman, kalau udah selesai menghirup uap air panas dengan minyak kayu putih, habis itu mandi. Nah, jadi untuk tetesinnya itu pakai minyak kayu putih, minyak telon, atau minyak aromaterapi yang lainnya. Itu enakan ya. Nah, kemudian jika sudah selesai hirup uap air minyak kayu putih atau aromaterapi, ini bisa disisihkan atau bisa ditambah ke dalam bak mandi atau ember ataupun baskom mandi. Jadi pada saat kita mandi juga masak air atau pakai air hangat, kemudian tambahkan juga 5 tetes minyak kayu putih atau minyak aromaterapi. Jadi mandinya itu kita ya, bagi pejuang asam lambung GERD, jangan malam-malam, jangan lebih dari jam 4 sore. Aku tuh kalau misalnya udah pulang kerja dan udah jam 5, aku tuh nggak mandi lagi teman-teman. Aku tuh hanya bersih-bersih dan tetap lakukan ini ya, pakai air hangat, kecuali gosok gigi ya, pakai air biasa aja. Kemudian tetesin 5 tetes, habis itu dihirup. Lap-lap aja yang penting-penting aja. Nah, kemudian setelah mandi, pakai bajunya yang longgar-longgar aja, jangan yang ketat, jangan yang jeans-jeans. Aku biasanya ini pakai piyama atau daster. Kemudian balurin lagi seluruh badan kalian dengan menggunakan bisa minyak tawon, bisa kutus-kutus, bisa kahira, atau aromaterapi yang lainnya. Itu menurut aku nyaman ya, nyaman pada badan kita dan hidung kita tuh nggak terus-terusan mampet. Kemudian setelah itu bisa ambil jahe 2 ruas atau 3 ruas yang kecil-kecil, digeprek, masukkan ke dalam gelas. Setelah itu diseduh dengan menggunakan air panas. Air panas didiamkan sekitar 5 menitan, tambahkan madu 1-2 sendok atau sesuai selera. Kalau nggak ada madu bisa ditambahkan gula aren atau gula merah. Kemudian diaduk-aduk, dikonsumsi. Konsumsinya tapi 2 jam ya setelah makan atau 1 jam setelah makan. Jangan dalam keadaan perut kosong ya, agar nggak menimbulkan sensasi lagi. Itu juga bisa menghilangkan sensasi sendawa-sendawa ya, karena kita itu banyak gas dan banyak tekanan di perut. Kemudian selain itu juga pada saat mau tidur malam nih, agar tidak mengganjal di tenggorokan, kumur-kumurlah air garam. Kumur-kumur air garamnya ini sebelum sikat gigi. Jadi ambil garam setengah sendok, masukkan ke dalam gelas, kemudian setelah itu dikumur-kumur. Setelah dikumur-kumur dibuang airnya, jangan ditelan ya. Lakukan hal itu sekitar 15-30 menit. Kemudian langsung gosok gigi atau dikasih jeda juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya, itu nanti nggak bakalan mengganjal di tenggorokan, kemudian napas kita juga plong. Jadi sensasi-sensasi asam lambung itu nggak bakalan nyolek-nyolek lagi. Kemudian pada saat tidur ya, agar nggak mampet-mampet hidungnya, miringnya ke kiri, dengan posisi bantalnya ditinggiin ya, sekitar 30 cm. Kalau biasanya nih aku pakai 3 bantal. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya tidurnya di ruangan ber-AC, angin AC itu kan biasa naik turun ya aku tuh. Jadi tenangin aja ke atas agar nggak kena anginnya ke kalian. Kalau misalnya kalian pakai kipas, hadapin ke tembok. Jadi angin yang mantul baru ke badan kalian. Jangan hadapin langsung ke badan kalian, karena itu bisa membuat kita masuk angin dan mampet hidungnya. Seperti itu ya. Kemudian makannya juga dipantang, perhatikan menu-menunya ya. Hindari dulu makanan-makanan pantangan agar sensasinya itu menjauh dan gak kambuh-kambuhan lagi. Nah, kemudian pada saat bangun pagi juga lakukan hal yang sama ya. Kumur-kumur air garam dulu, bisa hirup uap air ya. Apalagi kalau misalnya di pagi hari pada saat bangun tuh biasanya tuh mampet banget hidung. Uap
ya, hirup uap, kemudian mandinya juga pakai air hangat. Biasanya nih aku juga berjemur di panas matahari di jam setengah 7 sampai setengah 9, itu bagus ya. Yang pilek aja itu langsung bisa sembuh, yang penting rutin dilakukan ya. Jadi buat saudara kita yang sudah bertanya, semoga nonton video ini ya. Dan buat sensasi sendawa-sendawanya itu karena gastritis ya. Jadi gasnya, produksinya itu asam lambung berlebih menyebabkan banyak gas, sehingga kita sendawa-sendawa terus. Cara mengatasinya, sering minum air putih, lakukan olahraga ringan, treadmill, lakukan meditasi, kemudian makannya sering, porsi kecil, dikunyah halus ya. Kemudian hindari berbaring setelah makan. Kemudian setelah makan juga jangan langsung minum dulu ya, dikasih jarak 15 menitan, dan jangan terlalu kenyang kalau makan. Yang penting dikunyah secara halus agar mudah dicerna. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter ya. Dan untuk kunyit sama jahe aman sama aku, tapi konsumsinya 1 jam atau 2 jam setelah makan. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian lekas sembuh juga, bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta, nggak ada sensasi-sensasi lagi. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!